Coba Linda, jelasin Linda, waktu itu lu gimana sih meliput soal kasus ini dan bisa dapat bukti video itu? Iya, jadi waktu itu memang karena aku lama ngepost di KPK ya. Jadi ketika ada operasi tangkap tangan terus melibatkan aktor besar itu, jadi kita harus yang terdepan gitu kan. Itu tuntutan Tempo gitu. Dan ketika itu redaktur saya Mas Pram, Uncle Pram. Iya. Oh, dia dihukum ya karena waktu itu politik nasional politik hukum masih jadi satu gitu kan. Jadi Uncle Pram, pokoknya saya nggak mau tahu, lu harus dapat ini, pokoknya yang lebih dari media-media lain gitu. Akhirnya saya menghubungi sumber-sumber saya di berbagai lini, KPK, PDIP dan lain-lain untuk memastikan apakah benar itu operasi tangkap tangan menyangkut dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto ketika itu, dan kasusnya apa, konstruksinya bagaimana. Akhirnya saya menghubungi teman-teman di PDIP gitu, siapa saja yang tertangkap gitu. Terus waktu itu ada info bahwa ada Saiful Bahri, ada Doni Tri Istiqomah, mereka ikut diciduk KPK. Terus ada info Wahyu Setiawan, komisioner KPU, terus juga ada Tio, anggota Bawaslu. Kemudian di situ ternyata ada drama soal penangkapan tersebut. Dramanya adalah Harun Masiku yang harusnya ditangkap saat itu juga ternyata dibilang tidak ada di Indonesia gitu. Oh, itu narasi PDIP dan narasi pemerintah ya waktu itu? Iya, narasi resmi pemerintah. KPK waktu itu rilis bahwa ada satu tersangka yang tidak kami tahan karena dia menurut data pelintasan imigrasi yang waktu itu di bawah Kementerian Hukum dan HAM, Menkumhamnya Yasona Lauli yang juga PDIP, dibilang bahwa Harun Masiku belum kembali ke Indonesia. Data pelintasan terakhir dia keluar ke Singapura pada tanggal 16 Januari 2020. Dan memang kita punya data juga bahwa pada 16 Januari 2020 itu memang Harun Masiku membeli tiket Garuda 3 tiket langsung Garuda atas nama dia sendiri pada pagi hari, sekitar jam 7, jam 11 sama jam 9 katanya. Nah, dia berangkat lewat pesawat yang jam 11 itu karena info yang kami peroleh paginya itu dia mampir dulu ke Sultan Syahrir 12A. Ya tempatnya Sekjen ya. Tempatnya Hasto ya gitu. Benar ya. Nah, di situ akhirnya dia baru ke bandara jam 9-an, terus dia flight naik Garuda yang jam 11 itu. Terus setelah itu dia kembali ke Jakarta keesokan harinya. Oh. Itu data yang kita peroleh. Langsung pulang ya. Ya, keesokan harinya dia juga sama beli 3 tiket. Ada Batik Air, ada Lion Air kelas bisnis. Batik Airnya 2 dengan berbeda jam. Dia flightnya dari Changi Airport itu sore sekitar jam 4 atau 5 seperti itu. Nah, dia tiba di Soekarno-Hatta jam 5-an gitu. Nah, waktu itu kita sudah dapat bahwa manifest dia penerbangan. Dia duduk di kursi mana, 3C kalau nggak salah ya. Itu ada di majalah Tempo edisi Januari 2020 ya. Nah, di situ karena Mas Pram belum puas, Uncle Pram belum puas, bisa nggak kita dapat fotonya atau apa? Akhirnya videonya. Iya, kita mencari, minta tolong ke sana kemari dan dapatlah CCTV Harun Masiku melintas di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2 ya, masih yang terminal lama itu. Itu cukup membuat gempar Republik ya. Iya, tapi sulit juga ya melihat satu persatu mana yang Harun Masiku mana bukan, karena kan seperti ada penyamaran gitu ya, pakai topi kalau nggak salah ya. Enggak, jadi waktu itu memang kita udah dapat manifestnya, dia tiba sekitar jam 5 ya di sini. Nah, kita cari satu persatu dan dia kan, kita belum pernah melihat Harun Masiku secara langsung. Jadi mengidentifikasinya gimana, dia botak gitu katanya, bajunya apa kita juga belum tahu kan. Nah, saat itu di lantai 3 kami, Uncle Pram kalau ngedit kan di lantai 3 ya. Nanti di kantor Tempo ya? Iya benar. Terus dia sempat, ini bukan sih mas, kayak oh iya gundul ya, iya gitu. Ternyata salah, bukan yang itu. Terus ada dua. Ada yang mirip-mirip. Iya, Ya? ada yang mirip. Terus berikutnya lagi yang pakai kemeja ungu itu fix, oh ini yang lebih cocok ini, dan memang itu Harun Masiku. Tapi sempat lu itu nggak sih fotonya itu lu kasih ke orang di KPK, ini benar nggak sih orangnya? Iya, kami ngecek Untuk juga. ngecek juga supaya tidak salah kan. Tempo kan selalu melakukan
check and recheck kan, cross check betul. segala macam biar yang disajikan ke Verifikasi, pemirsa ya. verifikasi dan itu benar apa adanya begitu. Itu dilakukan ya. Iya, kami verifikasi ke orang-orang yang pernah melihat Harun Masiku, dan memang itu Harun Masiku, karena kalau kami publish terus ternyata bukan, kan kita bisa kena kan. Betul. Itu Iya. melanggar kode etik jurnalistik gitu. Nah, akhirnya kami ngecek ke KPK juga, terus kami juga memastikan lagi kronologinya dia di Indonesia itu ngapain saja, dan di situ Harun Masiku tuh dapat perlakuan istimewa sebenarnya di bandara itu. Ada orang yang berseragam menjemput dia, menghampiri dia. Kan biasanya kalau kita warga biasa ya, kita warga biasa, teman-teman juga pasti kan kita melintas imigrasi sendiri gitu kan, scan. Dia enggak, dia didampingi oleh petugas gitu yang berseragam. Nah, di situ dia ditemani sampai keluar, dan di situ dia naik Silverbird. Oh, detail kita dapat juga sih. Iya, dan ini anehnya sebenarnya ini ada kejanggalan. apa itu? Karena Harun Masiku itu kita akhirnya mengecek kan profiling siapa Harun Masiku dan lain-lain seperti itu, atas tuntutan Uncle Pram supaya kita memberikan info yang Memang suka menuntut tanggal itu ya. benar. Nah, akhirnya saya mengumpulkan data, dia tinggalnya di Tamrin Residen apartemen. Waktu itu saya sama Devi Ernest yang karena- diputar balik ya. Iya, waktu itu kami ke Tamrin Residen, dan di sana ternyata pas wawancara sama pengelola, Harun Masiku tuh nunggak IPL. Oh ya? Selama 3 bulan. Jadi kalau dia beli tiket sampai 3 tiket Garuda, kelas bisnis Lion Air, tapi ternyata Nggak bayar apartemennya IPL. nggak bayar gitu. Terus waktu itu sudah ada mobil dia yang disegel KPK gitu. Tapi Yang- KPK baru bilang dia menemukan mobil Harun Iya. Masiku yang Itu aneh banget loh Iya. kan, kalau nggak salah itu sebulan 2 bulan ke belakang ada pengumuman dari KPK bahwa KPK menemukan mobil Harun Masiku. Waktu itu gue bilang, Lin, ini kan mobil yang pernah lu temuin dan ditulis majalah Tempo kan? Iya kan? Bener, dan waktu itu kita juga memfoto kan, ada tulisan di segel KPK 9 Januari. Januari kan Iya, 2020 Januari, kan. ya. Lin, ini kan lu cerita sangat detail ya. Detail banget Harun Masiku dan PDIP begitu ya. Nah, apa yang terjadi, Lin? Ini kan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, baru saja ditetapkan oleh KPK beberapa hari yang lalu lah. Padahal kasusnya ini sudah baunya itu udah 4 tahun yang lalu. Ceritain dong, Lin. Ya, jadi memang sejak awal kita pas publish, mohon maaf yang benar itu OTT 8 Januari. Ketika itu kita juga sudah menulis bahwa diduga ada keterlibatan Hasto Kristianto yang ikut menyuap Wahyu Setiawan bersama-sama Harun Masiku gitu. Jadi orang-orang seperti Saiful, Doni itu kami sudah menulisnya bahwa mereka itu orang dekat Hasto Kristianto gitu. Atribusinya sudah seperti itu. Cuma waktu itu KPK tidak menetapkan Hasto sebagai tersangka karena pimpinan ketika itu ada Alexander Marwata, Lili Pintauli, sama satu Firly, lagi Nawawi. Firly sedang keluar kota ketika itu saat ekspos. Memang siapa yang berani menetapkan Hasto tersangka gitu? Masih jauh lah Hasto gitu. Oh, dan itu dalam rapat ya? Dalam gelar perkara mereka gitu. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu, besoknya ada penggeledahan. Itu pun juga dimarahin kan, penyidik-penyidik yang menggeledah kantor di PDIP itu ditarik kembali untuk ke kantor KPK. Terus di PDIP pun dijaga oleh pengawal mereka sangat ketat sekali, cukup tegang ya kelihatannya. Partai berkuasa saat itu ya. Iya.